Dan juga ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Bandung, saudara. Kita ada bersama-sama buat saudara hari ini, amin. Buat umat Tuhan yang ada di tempat ini, karena semuanya semata-mata karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Tahun lalu di saat Natal, menjelang Natal seperti ini, bulan-bulan Desember, Tuhan memberikan sebuah lagu bagi saya yang khusus saya tuliskan untuk lagu Natal di hari di bulan-bulan Desember, saudara. Dan Natal tahun ini baru kita mulai nyanyikan di jemaat kita di Kupang, saudara. Ketika lagu itu pertama kali dipopulerkan, saudara, hati saya terjamah. Kenapa, saudara? Karena waktu lagu itu Tuhan berikan saya tuliskan, memang air mata saya bercucuran, saudara, menuliskannya. Jadi ketika lagu itu dinyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan, kembali Tuhan menyentuh hati saya. Nah, saudara, saya percaya sekali dalam suasana Natal ini, di bulan Desember ini, saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyentuh hati kita semuanya, amin. Seperti penyembahan kita berkata, Bapa, sentuh hatiku dong. Saudara, pakai dong ya. Bapa, sentuh hatiku. Tapi kalau mau disentuh Allah, harus mau buka hati. Kalau tidak dibuka hatinya, bagaimana Allah bisa menyentuhnya? Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Nggak ada yang ngerti lagi? Ngerti kan? Kalau ngerti ikut-ikut aja. Namanya nyanyi untuk Tuhan, amin. Amin. Saudara, coba saudara. Bapa, sentuh hatiku. Saya mau dengar suara buat Tuhan di sini. Yang baru bagai emas murni, kau membentuk rencana hati. Buka hati, saudara. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang pernah berhenti. Air sungai Allah tidak pernah berhenti. Amin. Saya katakan, dan hari ini pun, dan sekarang ini pun, air sungai Allah itu akan mengalir dengan derasnya, menjamah, saudara, menyentuh, saudara. Sakit penyakit saudara akan hancur hari ini. Beban saudara akan tertanggal, dihanyutkan oleh air sungai Allah yang mengalir dari tata Allah bagaikan kristal. Karena air itu adalah air kehidupan. Kalau dikatakan air kehidupan, maka kematian akan lenyap. Kalau dikatakan air kehidupan, sakit penyakit yang membawa kematian pun akan lenyap. Saya tidak mau tahu dan tidak peduli apa sakit saudara. Satu yang saya tahu, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang hidup. Amin. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Amin. Mana tepuk tangan? Come on. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau dikatakan Yesus hidup, Yesus penuh kuasa luar biasa, masakan kita hanya cukup dengan amin? Kalau seorang pemain bola saja dengan hebatnya dia menendang ke gawang,
tidak disuruh tepuk tangan. Yesus hidup. Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, hari ini kuasanya akan menjaga saudara. Akan melawan saudara. Beban saudara akan bertambah. Wajah saudara akan menjadi berseri-seri. Amin. Saudara yang kasih, puji Tuhan, saudara. Saya sangat senang bertemu dan ada di tempat ini, apalagi bertemu dengan bapak saya, Bapak Gembala, saudara. Jadi bapak saya juga, karena bapak mertua dari adik saya. Jadi saya harus ikut juga panggil bapak. Amin, saudara. Iya, puji Tuhan, saudara. Saya sangat diberkati bertemu dengan Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Satu pelajaran langsung saya dapat yang berharga dari beliau, saudara, yang belum saya miliki. Puji Tuhan, saudara. Ya, memang saudara, kehidupan hamba Tuhan selalu membawa berkat bagi siapa saja. Puji Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan juga hiduplah menjadi berkat di tengah-tengah saudara. Amin. Di mana saudara hidup, puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan masuk dalam firman Allah, saudara. Saya tadi sudah diperkenalkan diri oleh istri saya yang tercinta. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan istri saya cuma satu, dan memang hanya cukup satu, itu pun gak habis. Ya, namanya Ibu Kartini, saudara, tapi pakai pam di belakangnya. Manihoro dari Sumatera Utara. Kalau saya sendiri, saudara, Banjar Nahor, sama dengan saudara kasih saudara yang ada di sini, adik saya yaitu Polo Rossi, bapaknya Kis, ya. Banjar Nahor. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang kasih, kita akan masuk dalam firman Allah. Saya minta saudara kita membuka kitab kita dari Perjanjian Lama. Saudara, tema firman Tuhan hari ini bagi kita adalah panggilan Allah dan kuasa Allah yang menaklukkan alam. Sekali lagi saya katakan, saudara, tema firman Allah minggu ini bagi kita yang khusus diberikan Tuhan kepada saya untuk saya mau sampaikan di sini. Kenapa saya katakan yang dikasih Tuhan, yang diberikan Tuhan? Karena saudara, kira-kira sebulan yang lalu, sebelum berencana, sebelum kedatangan saya sampai di sini, tetapi kita sudah punya rencana dan sudah saudara pengen kasih ada kepastian akan datang ke sini untuk bertemu dengan umat Tuhan di sini. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya apakah tema firman Allah yang akan saya mau sampaikan di umatmu yang ada di Lawang, di mana adik saya juga ada di sana. Nah, saudara, Tuhan memberikannya yaitu dengan tema panggilan Allah dan kuasa Allah yang menaklukkan alam. Nah, itu saudara. Sebelum masuk kita pada firman Tuhan, mengenai tema firman Allah ini, saudara, yang pertama adalah panggilan Allah. Saudara, Tuhan mengingatkan saya bagaimana Tuhan awalnya dulu memanggil saya, ya, menyelamatkan saya. Kira-kira di tahun 1992, saudara, sebuah mimpi Tuhan berikan pada saya, di mana dalam mimpi itu, saudara, saya bertemu melihat sebuah tangga yang sangat tinggi berdiri, saudara, tangga ini, dan ujungnya sampai ke langit, dan di atas tangga itu ada salib. Karena begitu tinggi jadi kelihatan sangat kecil, saudara. Lalu saya lihat sampai ke ujung tangga ini yang berdiri ini ada salib di atasnya. Lalu saya lihat ada orang sangat banyak di bawah dan tangga itu ada di tengah-tengah.
salah seorang yang ada di situ, saya tanya, ada apa ini, kok ada tangga berdiri sampai tinggi begitu? Lalu orang yang saya itu menjawab, dia bilang, Tuhan Yesus mau naik ke atas dari tangga ini. Lalu ketika saya dengar jawaban orang itu, saya langsung tanpa pakai pikir-pikir lagi, saya langsung naik ke atas tangga itu. Lalu saya menunggu Tuhan Yesus kapan datangnya mau naik ke atas tangga itu. Lalu saya berdiri beberapa waktu di atas tangga itu, saudara. Baru nanti datanglah Tuhan Yesus, lalu dia naik. Lalu ketika Tuhan Yesus mau melewati saya di atas tangga itu, dia menatap saya dan saya menatap Tuhan Yesus juga. Lalu kedua bola mata kami bertatapan, dan saya melihat dalam bola matanya Tuhan Yesus memandang saya seperti, dan saya yakin sekali ada sebuah kalimat yang terapa, saudara, di pandangan Tuhan Yesus untuk saya. Lalu Tuhan Yesus naik, meneruskan naik ke atas. Baru saya terbangun menangis. Saya tidak ngerti kenapa saya menangis. Lalu saya ambil Alkitab saya. Waktu itu saya masih ada di Sumatera, saudara. Ya, saya ambil Alkitab saya buka. Saya belum ngerti-ngertinya dulu yang namanya Alkitab. Ya terus terang aja, saudara, kalau dulu itu kalau pergi ke gereja ya pikul Alkitab tuh saya malu dulu. Kalau sekarang satu karung Alkitab saya pikul. Kalau dulu satu aja bawa Alkitab saya malu. Kalau tidak teman, itu dia tuh pikul apa tuh? Bawa apa tuh? Nah, malu saya kalau dulu, saudara. Waktu saya belum bertobat ya, sebelum datang pada Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi karena tidak mengerti sebenarnya saya mengenai firman Tuhan, Alkitab, saya buka aja tidak pernah ya, nggak ngerti lah, jelas kalau nggak pernah dibuka. Saudara, akhirnya waktu itu karena mimpi tadi saya buka, lalu saya dapatkan satu ayat, saudara. Saya mau bersama-sama dengan saudara membacanya dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini firman itu yang saya dapatkan waktu itu, saudara. Yohanes 15 ayat 16. Mari umat Tuhan, kalau sudah mendapatnya kita membaca bersama-sama ya dengan saya. Yohanes 15 ayat 16. Kita sama-sama membacanya 1, 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, saya baca dulu firman Tuhan ini, tapi belum ngerti saya artinya. Jujur, saudara, saya belum ngerti, dan gak ada orang yang bisa masih waktu itu yang membimbing saya untuk menjelaskan arti dari ayat ini. Tapi satu yang saya tahu, berkaitan dengan mimpi saya itu, dengan ayat ini, yang saya tahu pada waktu itu yang hidup di hati saya yang rema, Tuhan Yesus memilih saya. Tapi saya nggak ngerti ya, memilih bagaimana? Ya nggak ngerti, saudara. Tapi saya lihat, saya baca di kalimat itu, saudara, Tuhan Yesus memilih kamu. Berarti Tuhan Yesus memilih. Waktu itu saya tunjuk pada saya, ya Tuhan Yesus pilih saya. Saya orang berdosa, saya orang kotor. Dulu kan saya masih hidup dengan belum bebas, sekehendak apa saja mau saya lakukan. Siapa yang mau bisa larang, saudara? Saya mau lakukan apa saja, nggak ada orang yang larang. Saya mau hidup dengan kehendak saya sendiri. Tuhan aja yang larang, belum tentu saya dengar apa-apanya, saudara. Karena saya sendiri pun nggak kenal Tuhan, ya, saudara. Jadi, saudara, lalu saya menyadari, masa saya dipilih Tuhan.
orang yang begini, orang kotor, orang penuh dosa. Tapi kenapa ini ditulis aku yang pilih kamu? Tuhan Yesus kok bilang pilih aku? Aku barusan ketemu dengan Yesus di dalam mimpi itu. Aku memang kenal dia karena aku sering lihat foto-fotonya. Kan benar? Kan syukur kan Tuhan kita punya foto. Kita bisa kenal dia, nggak raba-raba. Yang hidungnya mana, gimana? Apakah masuk ke dalam kayak istri saya atau masuk keluar kayak saya? Kan kenal jadinya kan? Nah, saudara, syukur kita punya Tuhan, punya foto yang jelas, punya potret, saudara. Nah, waktu itu saya ingat memang ini Tuhan saya yang datang di mimpi saya tadi. Oh, di foto-foto kan sering saya lihat, memang gini dia. Ini Tuhan saya kenal. Dia omong, aku pilih kamu. Tapi aku omong, masa aku Tuhan, aku orangnya begini. Tahun 92, saudara. Itu udah cukup lama. Tapi ya karena nggak mengerti apa-apa, ya udahlah, jalani aja apa yang maunya Tuhan nanti, ya nantilah. Dan saya jalani. Lalu tahun 94, adik saya yang bungsu namanya Rosi yang ada sama kita, waktu itu pertama, mereka yang pertama datang pada Tuhan. Mereka pulang ke rumah cerita kesaksian-kesaksian. Saya dengar rada-rada, saudara. Saya nggak mau mendekat karena saya jaga image anak yang sulung. Iya toh, kalau adik yang cerita, masakan saya yang dekat, lu yang dekat sini kalau mau cerita. Namanya orang dulu. Kalau Tuhan Yesus kita kan nggak gitu ya, saudara. Tuhan Yesus nggak bilang, Tuhan Yesus, kau datang sini, bawa air 1 bak di sini, baru lu ini, lu yang datang sama saya, jangan datang, saya datang sama lu kayak apa? Kayak Tuhan. Tapi Yesus kita, Tuhan Yesus yang merakyat. Amin. Terima kasih. Itu adik saya cerita kesaksian, bilang ada kesembuhan, ada KKR, begini. Saya nguping, nggak mau dekat tapi pengen gitu. Kenapa mereka dapat cerita yang gitu-gituan? Kok saya enggak? Gitu. Akhirnya, Remo, bisa nggak ikut? Nah itu saudara awalnya. Akhirnya adik-adik saya waktu itu bawa saya ke tempat ibadah yang ini menuntut saya pada Tuhan, saudara. Nah, waktu itu pada saya di situ, saudara, akhirnya saya mulai mengerti firman Tuhan. Ya, mulai saya mengerti apa arti firman yang Yohanes 15:16 tadi, saudara. Kemudian saudara kasih, akhirnya saya baru jelas tahu bahwa ada panggilan Allah dalam hidup saya. Dan tahun 94, ya saudara, Tuhan memberikan sebuah visi pada saya. Tuhan suruh saya, Tuhan berkata begini, nanti satu waktu kau akan kuutus ke NTT, ke Timor. Tahun 94, saudara. Waktu itu NTT yang namanya Timor Kupang itu jujur saya belum ngerti, belum kenal sama sekali kota itu. Belum pernah, bahkan tidak ada yang saya kenal di kota itu. Belum ada yang saya kenal. Dari TV saja saya belum pernah lihat yang Kupang NTT itu bagaimana, belum pernah. Tapi Tuhan bilang, satu waktu kau akan kuutus ke Kupang NTT. Waktu menerima itu, saya menangis. Saya berdoa untuk Timor, saya menangis. Loh, kenapa saya berdoa untuk Kupang Timor menangis? Saya nggak ada kenal, kotanya nggak saya kenal. Tahun 94, pendek ceritanya saudara. Tahun 2000 baru saya ke sana. Jadi 6 tahun kemudian dari sejak saya terima visi itu, saudara.
Tapi mulai sejak saya terima visi itu, saya mulai bawa dalam doa saya. Saya doakan setiap hari, Tuhan biar Engkau pimpinkan, selamatkan Timor. Tuhan lawat kota Kupang, NTT. Saya doakan, saudara, saya selalu menangis setiap hari. Pada tahun 2000 saya pergi ke sana. Itulah yang saya layani sekarang, jemaat yang ada di sana. Apa yang kata Tuhan, cepat lambatnya pasti terjadi. Dalam Habakuk itu dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu supaya kau sambil lalu bisa kau membaca dan orang-orang bisa baca, karena semua itu akan terjadi walaupun bertunda. Cepat lambatnya terjadi, dan itulah yang terjadi memang, saudara. Tahun 2000 saya ke Kupang, NTT. Lalu saudara, sekarang jemaat Tuhan sudah sangat luar biasa. Di sana diberkati Tuhan. Kita juga punya sudah permanen gedung ibadah kita. Puji Tuhan, walaupun pelapornya masih sementara sedang dipersiapkan. Saudara semua karena anugerah Tuhan. Kita juga membangunnya setahap-setahap. Tapi semuanya karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Saudara, panggilan Allah itu memang tidak bisa kita ingkari dan kita pungkiri. Mungkin secara khusus saya bicarakan ini mungkin tertangkap kepada yang pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Saudara melayani Tuhan itu karena ada pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Karena ada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saya mau berdoa secara khusus nanti untuk mengalirkan urapan bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, saudara, supaya urapan kuasa Allah akan mengalir pada saudara. Saudara berkasih, Yunus dulu dia dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan ketika Tuhan mengutus dia ke Niniwe, tapi dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia pergi ke dia malah jauh. Saudara, apa yang terjadi? Kesulitan dialami oleh Yunus dalam hidupnya karena dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia menolak panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis padahal Tuhan suruh dia ke Niniwe. Dan akhirnya dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Baru dia kembali kepada Tuhan. Akhirnya dia memiliki hati yang taat, dibentuk Tuhan dan taat pada Tuhan. Kemudian dia pergi ke Niniwe, saudara. Disitulah kota Niniwe mencatat sejarah di Alkitab kita. Kota Niniwe diselamatkan oleh karena ada satu orang yang taat kepada Tuhan. Saya percaya desa ini, Lawang ini akan diselamatkan karena ada satu orang yang taat kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Saudara, kota Niniwe itu sangat besar, 3 hari perjalanan besarnya, saudara. Tapi karena ada seorang Yunus yang menyerahkan diri hidup kepada Tuhan, Niniwe dicatat di dalam Alkitab. Kota Niniwe diselamatkan, kota Lawang masakan tidak. Amin, saudara. Kota Lawang pun diselamatkan. Amin. Karena Tuhan Yesus yang disembah oleh Yunus adalah Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang ini. Tuhan yang dimiliki Yunus adalah Tuhan yang sama dengan yang kita miliki sekarang ini. Tuhan yang pernah memelihara Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari karena kuasa yang sangat luar biasa adalah Tuhan yang sama, yang punya kuasa yang luar biasa yang kita miliki sekarang ini. Amin. Kalau Yunus di dalam perut ikan bisa dipelihara oleh Tuhan, saudara, cukup di luar akal kalau seseorang bisa masuk di perut ikan, bisa bertahan hidup 3 hari. Tidak masuk akal, saudara.
Manusia manapun kalau masuk di perut ikan, apalagi kan ikannya, kalau yang namanya Yunus bukan lagi anak bayi yang masuk dalam perut ikan, tapi Yunus sudah seorang yang dewasa, yang besar, masuk di perut ikan. Saya percaya sekali Alkitab menuliskan Yunus katanya berdoa di perut ikan. Bayangkan kalau berdoa di perut ikan, padahal begitu tempatnya sangat sempit dan sesak. Saya percaya mungkin di samping kirinya ususnya, di samping kanannya jantungnya ikan itu. Bagian dalamnya dekat dengan Yunus semua. Apalagi corong ususnya kalau tepat di hidungnya. Saudara pikir hanya manusia yang buang angin? Ikan juga bisa. Dulu. Saya percaya Yunus berdoa itu salah satu topik doanya bisa jadi cepat-cepat saya tolong keluarkan dari sini Tuhan. Anginnya terlalu nggak segar. Kalau cuaca yang begini siapa yang tidak nyaman? Seger udaranya, buger. Amin. Pegunungan pohon-pohonan di Kupang kalau saudara datang, karang melulu saudara. Susah saudara dapat pohon-pohonan yang sejuk begini. Apalagi di perut ikan. Wah, tolong cepat saya keluarkan dari sini. Saudara, akhirnya puji Tuhan, Yunus masih punya hati berdoa di dalam perut ikan. Saudara, di dalam duka pun mau kita harus tetap berdoa. Amin. Doa itulah kekuatan kita. Kunci kemenangan kita adalah doa. Amin. Yunus kalau di dalam perut ikan aja masih bisa berdoa, apalagi kita duduk di kursi yang nyaman begini, AC-nya ada saudara. Wah, kalau enak, doanya itu jadi enak. Amin. Amin. Iya. Baik ketika engkau menangis karena mungkin ada angin ribut yang menerpa hidupmu, upayakan kau harus berdoa. Karena doa adalah nafas rohani anak Tuhan. Saudara, ketika kau berdoa, Tuhan mendengar. Pada saat itulah Tuhan ada punya jalan untuk mengulurkan tangannya. Engkau tidak memperoleh apa-apa karena engkau tidak berdoa, kawan. Saudara, umat Allah harus berdoa. Dan kalau kau ketika meminta, kau akan menerimanya. Tuhan berkata, mintalah kau akan diberikan. Kalau kita berdoa meminta, Tuhan dengar. Kalau kau berseru, Tuhan akan berkata, ini aku anakku. Hari ini semuanya saudara berseru, semuanya akan saya ajak berdoa, maka kuasa Tuhan akan turun ke atasnya. Amin. Penyakit saudara akan hancur. Amin. Beban saudara akan terangkat. Amin. Yesus berkata, mari kepadaku kau yang letih lesu dalam hidupmu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan sentosa bagimu. Tuhan Yesus sanggup. Apakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara untuk menolong saudara? Tuhan Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Bahasa Jawanya apa? Bilang sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Gusti Yesus apa? Gusti Yesus apa? Bilang sanggup, mampu gitu. Saged. Gitu, saged. Gusti Yesus saged menolong saudara. Amin. Amin. Iya, saudara. Meningkatkan. Apa meningkatkan? Saged. Yakin saudara. Amin. Amin. Sanggup. Ya. Apapun persoalan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bilang terlalu besar kau punya persoalan, aku tidak mampu sekarang, besok tunggu dulu. Tidak, Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa.
Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Tuhan Yesus masih tetap sama. Kalau Tuhan Allah pernah tolong Yunus dalam perut ikan, kasih keluar dia ke tepi pantai, sekarang pun Tuhan Yesus masih bisa tolong saudara, kasih keluar saudara dalam kesulitan hidup. Kemudian belum semua tepuk tangan, masih ada. Apa sih Pak Pendeta? Saya nggak ngerti. Yang saya bilang, Yunus ditolong oleh Tuhan Allah. Tuhan Allahnya Yunus adalah Tuhan saudara, namanya Tuhan Yesus. Masih sanggup tolong saudara. Amin. Itu dong. Tuhan Yesus pemain yang terhebat, yang pantas diberikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Siapa yang seperti dia? Tidak ada yang seperti Yesus, karena dia luar biasa. Dia sanggup menolong saudara. Apa persoalan saudara? Apa pergumulan saudara? Saya bukan sedang menghipnotis saudara, atau saya bukan sedang mulu-mulu sama saudara. Enggak. Saya bicara apa adanya. Yang saya bicarakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup. Amin. 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 Haleluya. Saya lihat kayak nggak punya, semuanya nggak ada persoalan mungkin. Makanya Pak Pendeta, kami yang suka yang lain dong. Karena semuanya kita udah bebas-bebas di Pak Pendeta, nggak ada persoalan, nggak ada. Semuanya sehat Pak Pendeta, syukur. Tapi walaupun kita dalam keadaan sehat, semuanya persoalan sudah beres, saudara, kita tetap perlu kuasa Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang kasih, kuasa Tuhan sanggup memelihara kita dari mana bahaya. Amin. Kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa sanggup memelihara kita dari mana bahaya. Amin. Kuasa Tuhan Allah sanggup mencegah saudara dari kecelakaan. Amin. Saudara tahu, ketika Elisa pergi ke kota Yeriko, dan dia mendapati ada air di sana yang sering menyebabkan penyakit keguguran bayi di kampung itu. Lalu Elisa melemparkan kuasa Tuhan ke air itu, maka berubahlah air itu. Dan Alkitab saya mencatat air itu menjadi air yang sehat sampai sekarang. Amin. Tidak pernah lagi ada keguguran bayi di kampung itu, karena kuasa Allah mengubah air yang mengandung penyakit menjadi air yang sehat. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. 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 Saudara ngerti? Ngertos? Amin. Amin. Saudara yang kasih, saya mau beritahukan lagi saudara, ketika Elisa dia dengan teman-teman para nabi saudara pergi ke Sungai Yordan untuk tebang pohon, saudara, untuk mau membuat rumah semakin besar karena rumahnya sudah sempit, bersesat tinggal di dalam. Lalu saudara, satu orang diantaranya punya mata kapak yang jatuh ke dalam air sungai. Lalu Elisa bertanya, di manakah jatuhnya mata kapak itu? Lalu orang itu memberitahu, ke sana tuanku. Lalu Elisa mengambil sebuah kayu saudara, tongkat yang sejengkal, dia putar-putar begini. Saya percaya sekali tongkat itu adalah lambang kuasa Tuhan. Amin. Ketika kuasa Tuhan, tongkat ini dilempar di bagian tempat mata kapak yang jatuh, maka mata kapak itu mengapung. Ada pernah mendengar ini? Mata kapak yang tenggelam, mata kapak yang terbuat dari besi, tenggelam, tapi lempar oleh kuasa Tuhan ke dalam air itu, saudara. Mata kapak yang tenggelam
bilang tadi, siapa yang pernah kerja seperti ini? Siapa yang pernah punya kuasa yang bisa angkat mata kapak yang tenggelam bisa mengapung? Besi. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup melakukan itu, saudara. Mata kapak besi tadi mengapung naik. Elisa dan para nabi temannya melihat, lalu Elisa berkata, ambil cepat, ulurkan tanganmu, ambil. Apa kata Elisa? Kita perlu ambil kuasa Tuhan itu, saudara. Supaya kuasa Tuhan itu ada pada kita, amin. Supaya hidup saudara boleh berkemenangan, boleh luar biasa. Kalau saudara punya kuasa Tuhan, hidup saudara akan berkemenangan, akan luar biasa. Kegagalan akan lenyap dari hidup saudara. Karena kuasa Tuhan akan mengubah hidup saudara. Air yang tawar bisa diubah jadi air yang manis. Hidup saudara berasa kalau ada kuasa Tuhan dalam saudara. Ketika kuasa Tuhan tidak lagi ada pada kita, maka hidup kita seringkali terasa hampa, kosong, hambar, saudara. Tapi kuasa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang menangis jadi tertawa. Amin. Perempuan pendarahan 12 tahun menderita selama 12 tahun pendarahan. Saudara, 12 tahun penderitaan bukanlah waktu yang singkat untuk seorang ibu yang menderita. Dia harus menghabiskan semua hartanya dia jual supaya bisa berharap mendapat kesembuhan. Tapi Alkitab mencatat malah makin buruk keadaannya. Dia tidak dapat disembuhkan oleh keadaan cukup hartanya, saudara, karena penyakitnya tidak dapat ditangani oleh para medis waktu itu. Tapi hanya satu jawaban ketika dia datang pada Tuhan Yesus. Disitulah dia temukan jawabannya. Ketika dia dengar berita tentang Tuhan Yesus, maka timbul imannya. Dia berkata, satu zaman di jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Lalu dia bertindak, dia pergi mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia dekati Tuhan Yesus, orang sudah banyak bersesat di situ. Dia dekati, saudara. Dia dekati, begitu dia sampai sama Tuhan Yesus, dia jamah jubah Tuhan Yesus. Saudara tahu, ketika dia bersentuhan dengan Tuhan Yesus, Alkitab menuliskan, maka berhentilah pendarahan. Terlalu gampang bagi Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk menolong saudara. 12 tahun menderita, hanya 1 menit diselesaikan Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Yesus yang perkasa, Yesus yang pantas memberikan kemuliaan bagi namanya, saudara. Karena namanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya orang-orang dapat diselamatkan selain namanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa. 12 tahun menderita pendarahan, hanya 1 menit Tuhan Yesus selesaikan. Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata, Tuhan, begini banyak orang, mana kita tahu siapa yang menjamah jubahmu? Tuhan Yesus berkata, aku merasakan ada kekuatan keluar dari diriku. Aku merasakan itu, ada yang menjamah. Tuhan Yesus katakan, saudara, lalu ketakutan tersungkur di bukit. Tuhan, akulah yang menjamahnya, Tuhan. Itu sebabnya aku sudah sembuh, Tuhan. Aku sembuh. Dia katakan, saudara. Tuhan Yesus berkata, ibu, imanmu besar, pulanglah, sembuhlah dari sini. Saudara, Tuhan Yesus kita luar biasa. Gusti Yesus luar biasa. Amin. Saudara berkasih, saya mau menyampaikan
bagaimana kuasa Tuhan Yesus sangat luar biasa karena Dia ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini, saudara. Dia siap menjamah, saudara. Saudara mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya nanti bisa dijamah Tuhan? Saudara cukup buka hati, sambut kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menjamah, saudara. Maka pada saat itu saudara akan merasakan seperti wanita yang pendarahan tadi, dia merasakan kekuatan Tuhan Yesus mengalir dalam dia, dan berhentilah pendarahannya, penderitaannya. Saudara tahu, kapan dan ketika saudara bertemu Yesus, maka berhentilah penderitaan saudara. Karena pada Yesus semua persoalan saudara ada jawabannya. Semua penyakit saudara pada Yesus ada jawabannya. Semua beban-beban hidup saudara pada Yesus ada jawabannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara, semuanya saudara sudah antusias dan kuasa Tuhan akan bekerja saudara. Nah, saudara sekarang siapkan hati saudara. Amin. Saudara rindu dijamah Tuhan. Saudara rindu mengalami kuasa Tuhan. Saudara rindu mengalami lawatan Allah hari ini. Saudara mungkin yang punya sakit, saudara rindu disembuhkan. Saudara mungkin ada kanker tumornya, hari ini Tuhan Yesus akan melenyapkannya. Amin. Amin. Saudara punya tuli mungkin tidak bisa mendengar, hari ini Tuhan Yesus membukanya. Amin. Kuasa Tuhan sanggup. 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 Wah, saya lihat umat Tuhan sangat luar biasa di sini, sangat menyala-nyala. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Supaya umat Tuhan selalu menyala-nyala. Saudara ingat, waktu umat Tuhan dibawa dari Mesir mau berjalan ke Kanaan. Sudah tahu, di padang gurun Tuhan Yesus bisa berikan makan daging. Tuhan Yesus bisa kasih burung puyuh. Amin. Bisa kasih roti donat. Amin. Roti mana dulu? Sekarang kan roti donat. Ya, kan kalau sekarang kan roti donat yang paling kita kenal. Saudara, roti donat kalau di padang gurun itu kan nggak ada jual. Kios dulu di padang gurun nggak ada, warung nggak ada. Saudara mau cari nasi kuning nggak ada di padang gurun. Tapi Tuhan sanggup berikan mereka makan, memelihara umat Tuhan di padang gurun. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, tapi kan keadaan saya terlalu susah. Bagaimana mungkin saya bisa berubah hidup saya? Keadaan ekonomi saya sangat sulit, Pak Pendeta. Pak Pendeta, kuasa Tuhan bisa makan, tapi mungkin itu bagian lain. Kalau saya lain, Pak Pendeta, hidup saya sudah terlalu sulit. Masalah saya silih berganti, penyakit pun tidak pernah kunjung pergi. Mungkin saudara menangis dengan keadaan saudara, tapi hari ini saya beritahukan ada Yesus untuk saudara. Amin. Yesus selalu ada bagi saudara. Amin. Yesus selalu hadir. Dia omnipresent. Amin. Amin. Omnipresent, maha hadir, saudara. Dia Bapa yang maha hadir. Dia omnipotent, maha kuasa, sanggup menolong saudara. Jangan katakan keadaanku terlalu sulit, Pak Pendeta. Mungkin khotbah Pak Pendeta nggak ada satupun yang cocok sama saya. Permisi, Pak Pendeta. Mungkin saudara mengatakan seperti saya beritahukan, siapa yang pernah bisa menolong Yusuf? Siapa yang pernah menolong Yusuf di Mesir sebagai budak?
Dia hidup di negeri orang dan jadi budak lagi. Siapa? Siapa? Siapa coba? Adakah seseorang yang menolong Yusuf? Jika bukan yang namanya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, namanya Yesus Tuhan. Yusuf mungkin belum seperti itu penderitaan saudara. Ekonomi saudara mungkin belum sampai seperti Yusuf. Belum. Pendidikan saudara belum sampai seperti Yusuf. Yusuf tidak mengecap bangku sekolah, saudaraku. Yusuf tidak mengenal yang namanya pensil ataupun bangku sekolah. Karena dia budak. Dia budak yang sudah ditindis telinga, yang ikatan seumur hidup jadi budak. Secara manusiawi dia sudah ditetapkan, ditindis dengan satu ikatan jadi budak seumur hidup. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Segalanya mungkin. Semuanya bisa dilakukan Allah untuk saudara. Apakah kehidupan saudara? Bagaimanakah kesulitan saudara? Saudara tahu ketika Tuhan Yesus ada di darat, murid-muridnya sedang berperahu menyeberang. Lalu Tuhan Yesus di darat melihat bahwasanya saudara murid-muridnya sedang kewalahan di atas perahu karena ada angin sakal. Mereka kewalahan mendayung perahunya karena angin sakal, saudara. Tuhan Yesus di darat, murid-muridnya dari tengah danau Galilea, kewalahan mendayung perahu kehidupannya. Tapi Tuhan Yesus masih bisa melangkah. Yesus berjalan di atas air mendapatkan murid.